wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi femina ya. Untuk 3 IT berturut-turut menggali 3 item ya. 3 mata kuliah berturut-turut. Saya pegang, jadi sesudah sistem reproduksi femina ini, kita bicara sistem reproduksi maskulina, dan yang ketiga nanti kita bicara tentang sistem urinaria. Jadi ada 3 mata kuliah dari saya. Pagi ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi femina. Pindahnya mana nih? Pindahnya. Next ya Bapak. Mana? Ini ya? Oh itu. Ya. Jadi ini satu-satunya sistem di dalam tubuh kita yang baru final melaksanakan fungsinya setelah bersama dengan orang luar ya. Jadi sistem reproduksi ini finalnya adalah meneruskan generasi. Itu bisa terjadi apabila ada pasangannya. Yang saya maksud itu adalah sistem reproduksi dari maskulina. Ini saya gambarkan ya ilustrasi ini. Jadi kalau kita lihat fungsinya ini mulai sejak masa embrional ya. Dia mengembangkan ovum yang diwariskan padanya dari ibunya. Jadi dia tidak membuat sendiri ya. Ovum dia tidak buat sendiri. Jadi kalian yang cewek-cewek sebenarnya kalian itu hanya mengembangkan ovum yang Anda warisi dari ibumu. Jadi pertama fungsinya adalah mengembangkan, jadi yang disebut dengan oofolikogenesis. Jadi berkembangnya ovum dan folikel ya dalam folikel. Berikutnya terjadi ovulasi sampai final ovulasi, dan apabila ovumnya sudah sampai di ampula, di tuba, di sana biasanya terjadi fertilisasi, dia bertemu dengan spermatozoa, terjadi pembuahan, maka akan dihasilkan makhluk baru ya, yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini nanti akan didorong oleh ampula, difasilitasi untuk makannya, sehingga nanti sampai pada endometrium di uterus. Selanjutnya zigotnya ini akan berkembang menjadi blastosit, dia akan membentuk plasenta dan berkembang sebagai embrio, dan saatnya nanti apabila sudah matur, sudah cukup bulan dia akan dikeluarkan dari ibunya, partus ya, tapi tidak cukup sampai di sana sebetulnya, masih ada fungsi lagi dari sistem ini adalah ASI ya, menyusui anaknya, sehingga nanti dia mampu untuk makan makanan di luar, makanan tambahan. Ini ilustrasinya. Jadi finalnya adalah membentuk generasi penerus. Apa saja komponen organnya? Ini kita ilustrasikan. Mulai dari pertama tempat berkembangnya di ovarium, nanti akan masuk ya, setelah dia ovulasi akan ditangkap oleh fembria ini, masuk ke dalam tuba, akhirnya nanti akan masuk ke uterus,
dia di dalam kavum uterus. Dan apabila terjadi pembuahan, maka telur tadi akan tertanam di sini, invasi di sini, dia berkembang. Jadi ada ovarium, ada tuba, ini ada uterus, kemudian nanti di ujungnya ada vagina. Ini beberapa prinsip yang harus kita pahami bahwa masa produktif wanita itu terbatas. Jadi dia tidak umurnya dia produktif. Maka itu dibagi, dia ini ada masa embrional, ada masa pre-pubertas, baru nanti dia akan masuk apabila dia sudah men pertama, itu sudah pertanda bahwa dia sudah masuk dalam usia produktif. Jadi secara reguler tiap bulan dia akan bertelur ya, menghasilkan satu folikel yang matur dan kemudian akan pecah dan terjadi ovulasi. Nah, sementara itu dengan pengaruh hormon yang dihasilkan akibat perkembangan dari folikel tadi, uterus juga sudah dipersiapkan pada fase sekresi. Jadi artinya dia sudah siap menyambut apabila ovumnya tadi terjadi fertilisasi menjadi zigot dan sudah siap untuk ditanam di endometrium. Tetapi apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan dibongkar lagi ya. Endometriumnya akan dibongkar lagi dan dia kembali lagi pada posisi awal di mana terjadi pengembangan dari folikel primordial tadi ya. Jadi ini adalah siklus perkembangan folikel yang terjadi di ovarium. Ini disebut dengan siklus menstruasi ovarium. Jadi mulai dari perkembangan primordial, folikel primordial, jadi primer, dan seterusnya ya. Jadi dia akan jadi sekunder, matur dia atau folikel de Graaff, ukurannya semakin besar, optimal, akhirnya pecah. Ya. Pecah, dia meletus, dan keluarlah telurnya, tinggallah folikelnya. Folikel ini akan mengalami regresi menjadi corpus luteum ya. Ini corpus luteum, dan nanti akan mengalami regresi, akhirnya akan diserap. Nah, selanjutnya perjalanan dari siklus ini akan berulang. Sementara di endometrium juga terjadi perubahan siklus ya. Karena pada proses perkembangan folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Dan itu estrogen ini akan membuat endometrium akan menjadi tumbuh, menjadi proliferatif, dia tumbuh lagi supaya sampai pada tingkat di mana dia nanti udah siap dibuahi, ditanam, dan itu disebut dengan fase sekresi. Jadi apabila dia masuk fase sekresi, kamu bisa lihat di gambar ini ya, saya sudah tuliskan bentuk biar memudahkan kita. Ini adalah garis tengah ini adalah masa saat terjadinya ovulasi. Ya, ini adalah saat ovulasi. Jadi pada saat ini folikel sudah maksimal besarnya, jadi progesteronnya juga sudah mulai banyak ya. Jadi progesteron
yang dihasilkan oleh korpus luteum inilah yang kemudian akan menstimulus, ini kita lihat di bawah ini gambarnya, dinding endometrium atau endometrium sudah pada puncak maksimalnya, datar saja dia. Ini adalah fase sekresi. Nah, itu adalah proses yang terjadi atau siklus pada ovarium dan yang berpengaruh pada bentuk struktur dari endometrium. Jadi ada dua siklus yang bersamaan dan saling berhubungan ya. Yang menghubungkannya itu adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel. Jadi kalau yang kita rasakan atau ibu-ibu rasakan di mana terjadinya flek darah, kemudian bulan depan terjadi lagi flek darah karena tidak ada haid ya, karena tidak ada fertilisasi, itu adalah pertanda atau indikasi siklus pada pada uterus. Sementara yang tidak kita tahu itu adalah siklus juga terjadi pada tingkat ovarium. Ya. Nah, di dalam perkembangan folikel tadi, jadi si cewek ini ya pada masa bayi dia sudah dihadiahi atau diwarisi folikel primordial ya yang belum berkembang. Dan ini nanti setelah si anak mencapai tingkat pubertas ditandai dengan sudah adanya tanda-tanda seksual sekunder ya oleh perkembangan hormon, dia mulai akan masuk ya beberapa folikel primordial tadi akan masuk ke dalam tahap siklus. Tidak semua, tapi bertahap, hanya 5-5 atau 3-3, dan nanti berkembang dari folikel sekunder, folikel primordial masuk sekunder, primer, sekunder, dan tersier. Dan yang hanya mencapai matur pun hanya satu ya, hanya satu. Kalau kita punya ada dua folikel, ada dua ovarium, itu secara bergantian kiri kanan tiap per bulan ya. Jadi bulan ini yang kiri mungkin yang kanan bulan depan yang siklus dan begitulah bergantian. Sampai nanti pada saatnya stok primordial tadi, folikel primordial tadi habis ya. Pada saat ini dia sudah masuk ke dalam fase menopause ya, di mana tidak ada lagi terjadi siklus di ovarium, artinya juga tidak ada terjadi siklus menstruasi di uterus, dan dia mennya hampir tidak ada lagi, artinya stok ovarium sudah tidak ada lagi, tidak lagi perkembangan dari folikel, dan stop, dia dikategorikan sebagai ibu yang sudah tidak produktif lagi ya. Demikian, jadi ada dua siklus di sini, siklus ovarium dan siklus uterus. Ovarium menghasilkan perkembangan folikel, pada pertumbuhan folikel ini akan semakin banyak dia akan keluarlah dihasilkan hormon estrogen ya. Tapi sesudah ovulasi kan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini sementara bertahan, dia akan menghasilkan progesteron. Progesteron inilah yang kemudian akan menstimulus dinding endometrium pada tahap sekresi. Demikian ya. Ini sangat penting sebagai dasar kita. Kan nanti di klinik mungkin aja kita akan menemukan kenapa sih seorang ibu misalnya mennya tidak teratur keluhannya ya. Nah, itu pada umumnya adalah karena gangguan pada fungsi hormonalnya.
Jadi regulasi mensnya yang tidak normal. Nah, ini gambar ini sebetulnya adalah siklus di ovarium, ya. Terjadi siklus, hormon yang dihasilkan folikel ini, yaitu hormon estrogen, ya akan berpengaruh pada endometrium. Endometriumnya mengalami proliferasi sampai pada saat nanti terjadi ovulasi, progesteron, estrogennya drop, sementara yang kemudian dari folikel tadi yang sudah tidak ada telur itu akan jadi korpus luteum, ya. Dia menghasilkan progesteron. Dan ini akan mempertahankan si janin atau endometriumnya tetap pada fase sekresi. Ya. Apabila terjadi fertilisasi, itu akan sampailah si zigot tadi di endometrium, kemudian dia membenamkan diri. Setelah dia pada menjadi blastosit, membenamkan diri, sampai ditunggu dipertahankan sampai terbentuk plasenta. Plasenta itulah nanti yang akan menggantikan fungsi daripada korpus luteum. Tapi kalau tidak terjadi fertilisasi, ini hanya bertahan sekitar 10 hari barangkali, dia akan habis fungsinya korpus luteum ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimanakah struktur daripada ovarium. Tadi kita sudah melihat sekilas bagaimana fungsi dari ovarium, ya. Dan sekarang kita akan lihat, inilah gambaran real dari preparat mikroskop, irisan mikroskop, ya. Nanti kamu ada temui di waktu praktikum ada beberapa preparat yang preparat mengenai ovarium ini. Jadi ini mohon diperhatikan betul supaya nanti kita sangat gampang atau mudah di dalam praktikum. Secara garis besar, ya, ini bentuknya adalah lonjong, ya. Lonjong, jadi irisannya juga sepertinya lonjong. Pada irisan ini kita lihat penampangnya ada bagian yang di tengah. Bagian yang di tengah, ya. Nah, ini. Bagian yang di tengah ini tampak jaringan ikatnya longgar, ya. Banyak pembuluh darah. Ini pembuluh darah semua ini. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan medula. Medula ovari. Sementara yang di pinggir, perifer, ya, kamu lihat ini padat banget, sel-sel semua padat. Nah, dan kemudian ada bangunan-bangunan folikel. Ini folikel ini, ya. Kalau di sini kita lihat folikel ini ada ukuran dan tingkat kematangan yang berbeda-beda, ya. Kalau ini bukan manusia, ya. Kalau manusia itu hanya satu folikelnya. Ini mungkin kucing atau apa. Sehingga sekali perkembangannya menghasilkan beberapa folikel yang matang dan nanti kalau dibuahi semua ini akan dapat anak kembar, ya. Tapi kalau manusia pada umumnya jaranglah yang banyak kayak gini. Paling twin, ya. Nah, paling 2. Mungkin ada pernah 5 gitu, ya. Jadi dia berkembangnya serentak. Kalau ini tidak serentak. Jadi pertumbuhannya juga, ukurannya juga, tingkat kematangannya juga berbeda-beda. Yang di pinggir ini, ya. Jadi itu dulu, ya. Ada ampula, ada medula, ada bagian pinggirnya yang disebut dengan korteks yang padat ini. Dan kemudian di bagian luar sekali itu ada pembungkusnya, ya. Pembungkusnya ini ada 2 lapisan, nanti kita lihat bagaimana itu. Jadi ada sebelah luar itu ada epitel, ini salah nama sebetulnya.
epitel germinativum. Kenapa disebut demikian? Karena tadinya diduga sel-sel inilah yang asal-muasal folikel primordial ini. Kemudian di bawahnya seperti lamina basalis ya pada epitel ya, itu disebut dengan tunika albugenia. Jadi waktu praktikum nanti coba kamu pahami dulu, lihat preparat, lihat bangunan seperti ini ya, penampang seperti ini, bentuknya lonjong, bulat lonjong, ada bagian tengah yang dimana di sana banyak kapiler, ada banyak pembuluh darah besar-besar itu. Kemudian ada bagian yang disebut dengan medula, ada bagian pinggir yang lebih padat, seluler, artinya banyak selnya, dan kemudian ada berbagai folikel dengan tingkat kematangan yang berbeda. Coba kita lihat sekilas ya. Yang paling mudah atau paling awal bentuknya ini yang di pinggir ya. Ini semuanya adalah folikel primordial. Nah, kemudian dia berkembang ke tengah, dia masuk folikel primer. Kalau dia sudah beberapa lapisan sel folikelnya, nanti dia akan jadi folikel sekunder. Tersier matang apabila sudah besar gini ya, sudah sangat besar. Kemudian ovumnya, ini ovumnya, itu sudah terapung di tengah. Ini cairan folikel, ini cairan semuanya. Jadi ini adalah ovumnya sudah terapung, hanya diikat oleh atau dia terpaut dengan dinding folikel itu melalui yang disebut dengan humorus ovorus ya. Nah inilah yang menghasilkan hormon itu ya. Sel folikelnya ini yang akan menghasilkan estrogen. Nah, jadi semakin besar folikelnya, maka estrogennya terus akan bertambah. Ini adalah bentuk yang tidak jelas di sini ya, tapi ini adalah bentuk sesudah ovulasi, maka akan terjadi corpus luteum. Nah itu semoga ini sekaligus juga nanti akan membantu kamu dalam praktikum ya. Jadi identifikasi dulu ini apa? Ovarium. Tandanya apa? Nah, baru nanti ciri-ciri itu yang nanti yang kamu lihat ya. Kalau di praktikum itu yang kita lihat. Kalau ini dalam bentuk teori ya. Jadi idealnya begini. Tapi nanti pada teknik pembuatan preparat mungkin saja tidak sesempurna ini. Nah, kita lihat sekarang yang lebih detail ya. Itu folikel. Itu kortek. Ini korteknya ini. Bagian kortek tadi. Yang ini adalah folikel primordial. Nah, ini yang sudah ada tangkai. Ini adalah folikel di graf, sedangkan yang ini adalah folikel primer ya. Kemudian sekunder kalau dia sudah ada antrum, sudah ada ini cairan folikel. Ini gambar skematiknya sehingga kita dapat tahu kalau primordial itu apa cirinya, kalau primer itu apa cirinya, kalau sekunder sudah terbentuk antrum, kalau yang tersier sudah terbentuk kumulus, tangkai ya. Nah, ini kita lihat lagi secara detail primordial ya. Jadi bentuknya sangat sederhana sekali. Jadi yang dikelilingi oleh yang mengelilingi yang di tengah ini ovum. Ini ovum ya. Kalau ini kan ovumnya tidak teriris ya, tidak terpotong, jadi tidak kelihatan. Kalau ini kan ovumnya itu pas terpotong sehingga kelihatan.
Nah, jadi ovum di tengah, kemudian dikelilingi oleh sel folikel. Hanya satu lapis saja epitelnya, sel folikelnya bentuknya adalah squamous, dan itu pun belum sempurna ya. Jadi ada sebagian yang tidak tertutupi telurnya. Inilah bentuk folikel primordial itu. Nanti dia akan berkembang. Nah, ini dia udah masuk ke folikel primer. Tandanya apa? Tandanya adalah folikelnya, sel folikelnya sudah utuh ya, udah penuh. Nah, udah menutupi seluruh telurnya. Seluruh ovum sudah ditutupi dan ukurannya juga sudah semakin besar. Bandingkan, ini adalah yang primordial, ini yang primer. Ya, sel folikelnya sudah selapis tapi tidak lagi squamous, dia sudah kuboid. Udah penuh, lengkap. Nah, di bagian luar belum ada perubahan apa-apa ini. Ini folikel primer dalam elektron mikroskop ya. Serem juga ini kita lihatnya. Nah, dia masuk ke fase sekunder, folikel sekunder. Apabila sudah terbentuk ini udah ada antrum. Jadi ada cairan, kantong-kantong cairan di dalam folikel ini. Begitu dia ada antrum, kantong folikel, dia sudah masuk ke bentuk atau generasi kedua, primer ya. Nah, cairan folikel ini juga berfungsi sebagai pembentuk hormon ya. Nah, ini progesteron, estrogen. Ini adalah folikel matur ya. Tandanya apa? Apabila ovumnya sudah berada di tengah ya, dia hanya dihubungkan oleh tangkai saja yang disebut cumulus ovorus ke dinding dari folikel. Kalau sel folikelnya sudah sangat berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Kemudian antrumnya juga sudah bergabung menjadi satu dia, sudah seluruh isi dari folikel itu diisi oleh cairan folikel. Nah, dan ini sudah besar, folikelnya sudah besar. Kemudian itu tadi oositnya sudah terampung. Jadi ini bentuk terakhir dari perkembangan folikel. Biasanya posisinya ini sudah semakin menepi ya, sudah semakin ke pinggir, dan karena pertumbuhannya yang besar ini tentu akan menekan cover daripada folikel, yaitu tunica albuginea dan sel germinativum. Nanti kalau tertekan begitu, suplai darah untuk jaringan cover ini akan terhenti ya, terganggu, dan itu akan menyebabkan titik untuk mulai pecahnya dinding cover daripada folikel dari ovarium, dan dia akan keluar. Maka itulah yang disebut dengan ovulasi. Jadi terlemparnya ovum beserta beberapa sel folikel yang ada di sekitarnya ini ya, yang disebut dengan corona radiata, terlempar,
dan itu akan ditangkap oleh organ berikutnya yang disebut dengan ampula, yang ujungnya terdapat fimbri, jari-jari, itulah yang akan menangkap ovum, sehingga ovumnya nanti akan masuk ke dalam tuba, ampula tuba. Bagaimana tidak semua folikel tadi akan sampai pada titik akhir matur. Sebagian dari misalnya satu angkatan itu ada 5 orang, terus ikut berkembang, tapi nanti pada tingkat folikel sekunder, yang 4-nya stop berkembangnya, sedangkan yang 1-nya akan terus sebagai folikel dominan. Nah, yang 4 ini akan mengalami atresi. Ini yang disebut dengan folikel atresia. Dia akan mengalami degenerasi, baru kemudian akan difagosit, ya. Itu tadi kortek, ya. Sekaligus juga akan kita lihat adanya perkembangan folikel. Nah, kita coba lihat yang medula. Ini medula, bagian yang merupakan bagian tengah ini, ya, yang merupakan jaringan ikat longgar. Di sini kita banyak ketemu pembuluh darah ini pembuluh darah ini, ya, arteri vena yang fungsinya adalah untuk mensuplai nutrisi bagi perkembangan folikel ini. Nah, ini. Jadi ada jaringan ikat, ada beberapa vaskuler, kemudian juga untuk diketahui di sini juga terdapat beberapa sel yang menghasilkan hormon, ya, disebut sel interstitial, itu yang menghasilkan estrogen. Jadi estrogen ini kecuali dihasilkan oleh sel folikel, juga oleh sel interstitial yang ada di medula ovarium. Kemudian ada sel hilus. Sel hilus ini menghasilkan androgen. Jadi nanti kita lihat kalau pada femina, pada maskulina itu sama dengan sel Leydig kira-kira, ya. Sel Leydig yang ada di tubulus seminiferus, dia juga memproduksi hormon androgen. Jadi si cewek sebetulnya juga ada hormon lanang, ya. Nah, dihasilkan oleh sel hilus yang ada di medula. Ini yang cerita pada awal tadi sebetulnya. Jadi perkembangan organ reproduksi femina sebelum mencapai pubertas. Nah, ini dia skemanya, kira-kira ilustrasinya. Dia begitu dalam kandungan, dia sudah diwarisi lebih kurang 1 million, ya. 1 million oogonia. Ini dalam bentuk folikel primordial. Si anak cewek ini kamu bisa rasakan sendiri, ya. Yang cewek kamu bisa rasa-rasa, pengalamanmu ini juga akan seperti ini kah? Oleh karena perkembangan hormon, ya, yang dihasilkan oleh glandula hipofise, itu nanti akan sampailah dia perkembangan anak ini menjadi tingkat pubertas, ya. Dan pada satu saat nanti dia akan mengalami mens pertama. Itu disebut dengan menarche. Nah, ini biasanya si ibu anak ini akan menjelaskan kepada dia, karena pada umumnya anaknya jadi panik, ya. Kok ada perdarahan gitu. Si ibunya akan menjelaskan bahwa dia sudah masuk ke dalam fase produktif, ya. Nah, inilah nanti akan secara reguler akan masuk dia ke dalam siklus bulanan
di mana si anak akan menelurkan telur ya, ovum melalui proses ovulasi tadi, dan ini yang disebut dengan siklus menstruasi. Siklus ini baik di tingkat endometrium, tingkat uterus, itu yang akan manifestnya adalah darah atau haid, dan juga ada siklus tingkat atasnya yaitu siklus di tingkat ovarium, yang mana hasil akhirnya adalah ovulasi. Ini tadi folikulogenesis tadi ya. Nah, ini statement yang di bawah ini cukup juga ya. Dari 1 million tadi, 1 juta itu 99,9% dia akan mengalami tidak berkembang, apoptosis. Jadi hanya sebagian kecil saja yang akan berkembang menjadi mengalami ovulasi. Dan ternyata tidak semua yang ovulasi, tidak semuanya menjadi zigot, karena masih menunggu dulu, kuliah dulu, wisuda dulu, ya, baru nanti pacaran dulu, nah, baru nikah. Nah, itu di ujung-ujung itulah yang akan menjadi pengganti generasi berikutnya. Kemudian tidak semua zigot terbenam di uterus menjadi infant. Tidak semua infant tumbuh menjadi bayi dan dilahirkan. Dan ujungnya nanti tidak semua yang dilahirkan akan jadi masuk kedokteran. Jadi yang kamu-kamu inilah sisa dari seleksi alam yang terjadi ya. Nah, bersyukurlah bahwa dari 1 juta itu kamu menjadi mahasiswa dan sekarang bisa menikmati kuliah ya. Mendengarkan ocehan saya. Berikut ya. Nah, kita cerita tentang ovulasi. Tadi kita bercerita tentang perkembangan folikel, perkembangan ovum. Nah, ini adalah proses ovulasi. Ovulasi itu kapan sebetulnya? Itu bisa diprediksi. Hitungannya bisa dihitung 14 hari sebelum datang hari pertama haid. Nah, ini susahnya kita haidnya belum tahu kok harus ngitung. Jadi ngitungnya mundur. Nah, jadi sebaiknya kamu yang sudah tahu, belilah kalender ya untuk tahun 23 ini. Hari pertama kamu mens, kamu conteng itu. Hari kedua conteng, ketiga centang, sehingga kamu tahu nanti setelah di total 12 bulan, kamu bisa memprediksi kapan kamu akan terjadinya ovulasi. Ya. Jadi di rata-ratain aja. Jadi rata-rata misalnya kamu nanti mennya tanggal 14 setiap bulan. Itu mundur. 14 dikurangi 14, tanggal 1 lah lebih kurang ya. Antara tanggal 31, tanggal 1, nah saat itulah kamu sedang ovulasi. Jadi ini adalah tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan itu pada saat ovulasi. 2 atau 2 hari sebelum dan sesudah ovulasi. Ya. Jadi telur kamu masih ada di ovum. Nah, kalau saat sesudah ovulasi tadi terjadi fertilisasi, nah hamil. Demikian ya. Ini perjalanannya. Jadi ovulasi artinya ovum dan corona radiata dilepas dari dari ovarium, keluar dia ya. Kemudian akan ditangkap oleh fembri, kemudian akan masuk dia di ampula. Di ampula inilah dia menunggu 2 hari. Kalau tidak ada yang datang, maka dia
akan luruh sendiri, akan mati ya, atrofi dan disedot. Tetapi apabila ada yang datang terjadi fertilisasi di sini, maka hasil fertilisasi itu adalah awal makhluk ya, awal manusia yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini akan segera didorong oleh siapa? Oleh kontraksi daripada tuba ini ya. Tuba itu ada sel-sel di permukaannya yang disebut dengan sel sidia, itu akan mendorongnya, kemudian tuba itu sendiri bisa berperistaltik, berkontraksi, akan mendorong dari zigot tadi, sehingga dia akan segera mungkin, jangan lebih dari 1 minggu dia sudah ada di endometrium. Di sini apa nasibnya? Dia mulai akan menjadi blastosit, artinya sudah mulai ada sel-sel sitoplasma yang nanti akan menjadi akar dari zigot ini, terbentuk plasenta di sini, dan dia akan berkembang menjadi janin ya. Dan tunggu nanti setelah hamil cukup bulan dia akan partus dan dikeluarkan. Itu kira-kira perjalanan hidup kita ya. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat ya? Nah, sekarang jadi ingat. Jadi begitulah hebatnya ya peristiwanya. Kita ini dari telur, kemudian dibuahi oleh Bapak jadi zigot. Nah, perjalanannya jauh itu. Baru kemudian terbenam di dalam endometrium. Itu banyak sekali yang calon-calon kita ya. Jadi kita itu sudah mulai berkompetisi pada tingkat folikel ya. Dari 1 juta, kemudian nanti secara bertahap 55 berkembang. Kita saja yang hidup, yang 4-nya akan mati. Nah, kemudian tiap bulan ibu kita mengalami siklus ovulasi, tapi hanya kita yang bisa dibuahi Bapak kita ya, sehingga kita yang menjadi zigot, berkembang jadi embrio, infan, anak SD, TK, SD, SMP, dan seterusnya. Dan sekarang kita di bangku kuliah kedokteran. Hebat ya, berapa banyak kompetisinya ya. Jadi kalau nggak bersyukur itu keterlaluan banget. Nah, itu cerita tentang ovumnya ya. Ovumnya yang sudah melanglang buana meninggalkan folikel. Bagaimana dengan nasib folikelnya? Wah, ternyata folikelnya ini memang hebat ya, bertanggung jawab penuh dia. Jadi walaupun dia sudah ditinggal pergi sama ovum, dia tetap saja melindungi si ovum, mempersiapkan endometrium, sehingga nanti kalau si ovum atau zigot tadi sudah sampai di permukaan kavum uteri, itu sudah siap. Nah, ini skematiknya saya buat 2 cabang ya. Kalau ini tidak terjadi fertilisasi, maka korpus tadi akan berubah menjadi korpus yang dihasilkan, tadi disebutkan korpus luteum menstruasi ya. Jadi dia setiap bulan terbentuk 1 korpus luteum, kalau kemudian ditinggal pergi oleh ovum, korpus nanti akan berubah kalau tidak terjadi fertilisasi, ini menjadi korpus albikan. Dia ini hanya bertahan setengah bulan lah ya, sudah itu nanti dia akan mengecil, mati sendiri loh. Tapi kalau dia terjadi fertilisasi, ini umurnya manjang loh. Nah, dia menjadi corpus luteum gravidarum. Nah, fungsinya ini diperpanjang. Kalau tadi tidak ada kejadian, mati dia sesudah setengah bulan. Tapi kalau ini dipertahankan sampai 3 bulan. Karena apa? Menunggu terbentuknya plasenta ya.
Karena plasenta nanti akan mengambil alih fungsi dari korpus luteum ini. Apa fungsinya sebetulnya? Dia secara terus-menerus akan menghasilkan hormon progesteron. Ya. Hormon progesteron inilah yang mempertahankan endometrium fase sekresi. Nah, kalau sudah terbentuk plasenta, berarti kan plasenta ini juga menghasilkan progesteron. Jadi ini sudah habis fungsinya, dia akan mengalami regresi juga, ya. 3 bulan bertahan dia. Nah, itu fungsinya akan diganti oleh plasenta. Jadi plasenta ini akan memperpanjang fase sekresi dari endometrium. Dia menghasilkan steroid, relaksin. Ini juga yang mencegah terjadinya partus primordial, ya. Udah ya, ada gambaran ya. Begitu ceritanya. Kamu udah di sini tadinya. Nah, mungkin yang kompetitor kamu dia ke sini, ya, nggak jadi. Nah, kamu udah ke sini, malah udah jauh di sini nih, udah di kedokteran ini. Nah, ini kita lanjut tentang cerita korpus luteum tadi, ya. Jadi dia menjadi korpus luteum ini tadi sudah saya jelaskan. Inilah bentuk mikroskopisnya. Jadi sel-sel korpus luteum tadi kan ada sel folikel yang kemudian nanti akan berubah menjadi sel-sel luteal. Kemudian ada sel TK luteal, ada sel granulosa luteal, itulah yang akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Ini yang tadi saya katakan akan mempertahankan 3 bulan dipertahankannya sebelum terbentuknya plasenta. Oke. Ini mikroskopis korpus luteum. Jadi ada sel-sel yang lebih besar, ini adalah sel TK di luar, ya. Itu menjadi sel TK granulosum, yang di dalam sel folikel berubah menjadi sel yang lebih terang yang disebut dengan sel granulosa. Ini korpus albikan adalah kelanjutan dari korpus luteum tadi, ya. Dia akan jadi albikan kecil, menyusut, dan sesudah 14 hari dia akan tinggal menjadi sikatrik saja. Nah, sampai di sini kita udah lihat tadi sekilas, memang ada hubungan antara siklus ovarium dengan siklus uterus, ya. Itu yang menghubungkan adalah hormon progesteron, hormon estrogen yang dihasilkan oleh perkembangan folikel. Begitu terjadi ovulasi, jadi pada awal perkembangan dia menghasilkan estrogen, ya. Folikel tadi akan menghasilkan estrogen. Dan ini akan menstimulus perkembangan endometrium. Jadi dia menjadi tingkat proliferatif. Dia membangun lagi sesudah dibongkar pada saat mens. Begitu terjadi ovulasi lagi, tadi udah tahu kita min 14 sebelum haid pertama, hari menstruasi pertama uterus. 14 min 14. Jadi kalau tanggal 14, tanggal 30 atau tanggal 31 atau tanggal 1 itulah hari ovulasinya. Tanggal ovulasinya. Nah, itu hubungannya antara sesudah ovulasi tinggal korpus luteum gravidarum, dan ini akan menghasilkan progesteron, ya. Progesteron yang dihasilkan ini membuat endometrium menjadi fase sekresi. Jadi kelenjarnya sudah dalam pertumbuhan maksimal, sudah optimal,
dan sudah siap untuk menanamkan sikut, ya. Nah, itu memudahkannya itu fase folikel itu adalah menghasilkan estrogen, ya. Itu artinya fase pengembangan dari folikel, hasilnya estrogen. Ini menyebabkan sekresi dan proliferasi dari endometrium. Sedangkan pasca ovulasi, di mana sudah terbentuk korpus luteum, dia menghasilkan progesteron, disebut dengan fase luteal. Itu memudahkan saja, ya. Jadi ingat, kalau fase luteal artinya sudah terbentuk korpus luteum. Saat ini yang dominan adalah progesteron. Sedangkan fase folikel artinya sebelum ovulasi. Sebelum ovulasi, perkembangan folikel itu menghasilkan estrogen. Nah, di sini itu pengaturan tingkat atas lagi hipotalamus, ya. Hipotalamus nanti dia akan menghasilkan beberapa hormon yang nanti akan glandula hipofise, nanti dari sini akan keluar luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Nah, semuanya itu nanti akan mengatur, meregulasi siklus ovarium dan siklus terus. Jadi ini dasarnya betul. Ini dasarnya betul, supaya kamu memahami benar ini nanti pelajari baik-baik, ya. Ini dapat menguak atau dapat menjelaskan berbagai gangguan menstruasi ataupun tingkat kesuburan dan lain sebagainya pada seorang ibu, ya. Jadi nanti akan menjelaskan kok kenapa ada yang mensnya tidak teratur, ada yang mensnya kok lama banget. Nah, inilah bisa dijelaskan. Jadi pasti ada masalah pada regulasi hormonal. Ini ilustrasi saja, ya. Ini gambar di mana tampak ini adalah ovariumnya. Ada letusan dari benjolan. Itu adalah penekanan benjolan, penekanan karena pembesaran folikel tadi. Jadi kenapa terjadi ovulasi? Ada dua faktor paling tidak. Faktor hormonal dan faktor fisik. Faktor fisik itu yang mendesak karena besarnya folikel, mendesak tunika albuginia sama mendorong itu kekurangan darah, dia kena tekanan, pecah. Kecuali itu adalah faktor hormonal, terjadi karena tingkat maturitas dari folikel sudah sangat optimal, sudah maksimal, artinya kan sel folikelnya sudah juga sangat banyak. Jadi di situ akan terjadi peningkatan kadar estrogen yang sangat tinggi. Dan ini akan memberikan feedback, ya, menyebabkan luteinizing hormone yang dihasilkan oleh hipofise nanti akan dicurahkan, dan itulah yang menyebabkan terjadinya ovulasi. Ini skematik bagus ini, sekaligus dengan melihat gambar kita ini kita dapat tahu bagaimana sih perkembangan endometrium yang ada di bawah dan perkembangan folikel yang ada di atas. Itu dihubungkan dengan ovulasi. Nah, ini adalah salah satu indikator, ya, juga dengan melihat suhu tubuh, ya. Jadi ada indikator kalau kita mulai meriang, tidak ada tahu sebabnya, itu tandanya terjadi peningkatan suhu, itu artinya kita sudah ovulasi. Yang kedua adalah dengan melihat kadar hormon. Jadi ini adalah estrogen, estradiol, ya, yang dihasilkan oleh folikel. Semakin besar, semakin tinggi folikelnya, semakin banyak estrogen yang dihasilkan. Sehingga nanti pada saat ini
terjadilah ovulasi, berarti akan drop, ya. Oestradionnya akan drop, sementara progesteronnya akan meningkat. Ini menyebabkan pada tingkat sekresi dari endometrium. Yang ini pengaruhnya ke sini. Estrogen pengaruhnya ke sini, sedangkan ini progesteron pengaruhnya ke sini. Maka disebut dengan fase luteal atau fase progesteron, ini fase folikular atau fase estrogen. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu memahaminya ya secara utuh. Saya minta kalian belajar serius ini, karena ini dasarnya. Dasar bahwa siklus menstruasi pada femina ini diregulasi oleh hormon. Tingkat hipofise nanti akan mengatur regulasinya pada ovarium. Ovarium ada siklus. Nanti dari siklus ovarium akan meregulasi juga siklus yang terjadi pada endometrium. Ya, jadi cukup rumit dan cukup sekali saling ketergantungan, tetapi sangat bisa dipahami. Nah, ini yang tadi ada tingkat ovarium, ini yang di atas ya. Ovulasi di sini, ini corpus luteum tadi, albikan. Ya. Sementara yang di sini, ini endometrium, ya, ini adalah perubahan kadar hormonal. Ini tadi kesimpulannya ada siklus ovarium, ada siklus uterina. Jadi siklus uterus ini adalah merupakan akibat dari siklus ovarium, sedangkan siklus ovarium itu diatur atau akibat dari yang terjadi di hipofise. Ini yang di ovarium sudah tadi, ini yang di uterus ya. Nah, cuman yang harus kita tahu bahwa ovulasi itu terjadi, ini penting nanti kamu waktu praktek ya, untuk membantu seorang ibu menentukan fase suburnya kapan. Itu adalah kira-kira 14 hari sebelum mens ke depan. Karena mens ke depan itu dia tahu ya, kita harus membuat data statistik dulu ya, membuat rata-rata kira-kira. Kalau dia tadi yang saya ceritakan, kalau mensnya itu, hari pertamanya itu tanggal 14, ya hitung mundur. Artinya sekitar tanggal 1, ibu ini adalah masa ovulasi. Ini penting untuk menentukan masa subur ya. Jadi hari sekitar itu ibu ini pada fase subur. Nah, sudah kita selesai tadi bicara tentang ovarium, sekaligus juga histofisiologinya, di mana kita sudah jelas bahwa perkembangan folikel itu akan mempengaruhi perubahan bentuk dari endometrium, ya, struktur endometrium. Nah, sekarang kita melihat ovidak atau tuba uterina ya. Nah, ini gambar skematiknya. Fungsinya ini adalah pertama memfasilitasi ya. Dia menangkap oosit, ovum ya, yang sudah dilempar keluar tadi. Nah, ditangkap masuk ke sini sampai di tuba ya. Di tuba dia sudah menunggu karena kondisi tuba ampula ini sangat ideal untuk terjadi fertilisasi. Kemudian kalau terjadi fertilisasi, ovum tadi sudah menjadi makhluk awal yang disebut dengan zigot. Zigot ini harus segera
paling telat 1 minggu dia harus sudah ada di dalam uterus. Karena kalau dia di sini ya terlambat karena ada sumbatan atau apa, dia bisa terjadi hamilnya bisa di sini. Karena perkembangan zigot tadi menjadi blastosid. Nah, kalau sudah jadi blastosid dia sudah ada akar. Itu nggak bisa dicegah lagi. Dimanapun dia berada, dia akan tumbuh di sana. Nah, kalau dia artinya terjadinya invasinya di sini, sudah diramalkan bahwa ini tidak akan mencapai tingkat matang. Karena memang tuba bukan disediakan untuk kehamilan, ya. Dengan bertambahnya ukuran si janin, fetus, ya, itu akan menyebabkan pecahnya uterus tuba dan akan terjadilah gangguan kehamilan, ya. Di luar kehamilan ini gangguan di luar uterus. Jadi ini akan pecah, itu yang disebut dengan kehamilan ektopik. Jadi kehamilan yang di luar uterus. Kalau ini terjadi di sini, ya tidak akan matang, dia sudah pecah. Nah, jadi dalam 7 hari dia harus sudah di sini dan dia akan membentuk, nanti akan jadi blastosid, ya. Jadi blastosid, mulai ada sel-sel trofoblast dan lain sebagainya, dia membentuk akar dan akhirnya nanti akan terbendam di dalam endometrium, ya. Dan di sini akan terbentuk plasenta. Plasenta inilah yang nanti akan mensuplai, ya, kebutuhan si janin. Oksigen, kebutuhan asupan, dan lain sebagainya yang diambil dari ibu. Nah, ini tuba tadi panjang sebetulnya, ya. Mulai dari sini kan, sampai ke sini, itu tuba. Jadi secara anatomi itu dibagi. Ada fibriae ini, fundibulum namanya, ya, yang di sebelah ujung sekali yang paling berupa seperti corong ini. Ada jari-jarinya. Kemudian masuk ke sini bagian yang paling ampula ini, bagian yang lebih lebar, masuk juga ke bagian isthmus. Isthmus itu adalah bagian yang paling sempit di sini, ya. Nah, sempit, ya, menyempit. Dan kemudian nanti masuklah dia ke dalam dinding uterus sampai akan masuk berhubungan dengan rongga atau cavum uterina. Ini yang disebut dengan intramural, artinya bagian di dalam otot, ya, di dalam dinding. Nah, kalau kita lihat penampangnya begini. Ini bentuknya yang undibulum tadi. Lipatan mukosanya sangat tinggi, ya, sangat bercabang-cabang. Ini juga demikian, tapi dan berikutnya nanti yang intramural dan isthmus, dia jadi sangat sempit, sangat sederhana. Lipatan mukosanya juga jadi terbatas, ya. Ini gambarannya, ya. Coba kita lihat bagaimana struktur mikroskopisnya. Jadi ampula ini secara fungsional, ya, tadi sudah kita sebut. Antara lainnya adalah dia memfasilitasi nutrisi, asupan, baik untuk sperma yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ampula, maupun untuk nanti setelah zigot terbentuk, dia juga akan disuplai makanan selama perjalanannya kembali ke uterus, ya, menuju uterus. Jadi ada sel yang menyuplai itu disebut dengan cell page, ya, cell page. Itulah yang nanti akan, ini dia, sel sekresi. Sementara yang mendorong tadi, yang ada juga yang berfungsi mendorong melalui silianya, itu epitelnya disebut dengan sel bersilia.
itu mukosa. Kemudian ada juga lapisan di mana terbentuknya peristaltik. Ini nah. Peristaltik itu maksudnya untuk mendorong juga si fetus tadi, si gut tadi, nggak boleh lebih dari 1 minggu. Dia harus didorong segera masuk ke uterus. Itu ada lapisan otot polos, ya. Yang bagian luar itu longitudinal, sebagian yang dalamnya itu adalah sirkular. Itu jadi yang luar longitudinal, nah ini hanya berupa potongan-potongan saja. Semakin yang di dalam itu kelihatan memanjang potongannya, selnya, itu artinya dia sirkular. Ini adalah lapisan epitelnya. Ada sel-sel yang seperti kosong, itu ada sel page, ya, menghasil yang isinya dia tidak punya silia tapi dia mengandung banyak likokin. Kemudian ini ada sel-sel yang ada silianya, ya. Ini ada silianya. Ini adalah sel silia yang fungsinya silianya ini nanti akan ikut mendorong. Nah, si gut tadi akan segera ke uterus. Jadi ada 3 lapisan. Lapisan paling luar itu adalah jaringan kelonggar. Nah, nanti pada preparat kamu akan ditunjukkan ada penampang dari tuba ini. Mungkin nanti akan seperti ini, kamu lihat. Mungkin juga seperti ini, ya, pada preparatnya. Nah, ini harus kamu pahami dulu. Ada lapisan mukosa, itu hanya selapis sel, ya. Ini selapis sel epitel, gabungan antara sel page tadi dan sel silia. Kemudian nanti ada lapisan otot yang sangat tebal ini. Nah, otot ini yang di dalam itu sirkular, yang di luarnya adalah longitudinal. Nah, di bawahnya itu adalah jaringan serosa di sebelah bawah. Jadi ini sekaligus juga untuk persiapan praktikum, ya. Jadi kita identifikasi dulu, kita pahami dulu strukturnya. Kira-kira ini adalah potongan melintang dari suatu tabung, ya, dari suatu tube. Nah, kita lihat lumennya gimana ini. Lumennya tidak teratur. Nah, sempit malah. Kenapa lumennya demikian? Itu karena lipatan dari mukosa, ya. Jadi lipatannya ini sangat kompleks. Nah, ada bercabang lagi, membuat lumennya jadi tidak teratur. Nih. Nah, kalau bisa kita mengidentifikasi ini sampai tuba, udah benar, udah oke. Tapi kalau itu kamu bisa mengidentifikasi apakah itu di ampula atau di isthmus, nah itu akan 150 soalnya nilainya. Nah, ya. Ini mikroskopisnya tuba, sekaligus tadi sudah saya jelaskan fungsinya, yaitu untuk memfasilitasi memberi asupan pada zigot maupun pada sperma yang sedang lewat, ya. Yang kedua adalah mendorong segera mungkin zigot tadi untuk segera sampai ke uterus. Jadi di situ ada peristaltik, jadi ada lapisan otot, 2 lapis dia. Yang di luar, nah ini kamu lihat luar ini kan hanya potongan-potongan intinya aja nih, titik-titik, ya, karena memanjang dipotong tengah. Kalau ini itu karena dia longitudinal, jadi kelihatan selnya itu panjang, seiris sesuai dengan irisan. Dan ini adalah mukosanya. Ada lapisan mukosa, kemudian submukosa. Mukosa ini adalah epitelnya, ya. Epitelnya itu selapis. Selapis, kamu lihat ini. Ada yang bayangan ini adalah silianya. Ada yang enggak ada. Seperti selnya kosong, itu sebenarnya adalah sel page, ya.
Nah, ini putih-putih ini. Dia mengandung glukosa atau lemak sehingga pada waktu pembentukan preparat dia jadi kosong. Oke, kita ini kalau kita lihat secara 3 dimensinya begini loh. Jadi ini adalah mikroskop elektro. Kelihatan ini sel yang memberi makan, seksi konsumsi, ini seksi transportasi, ya. Ini sel-sel silia yang bergerak, silianya mendorong zigot. Ya, ini sudah saya kumpulkan bahannya supaya kamu mudah mengerti. Ini lapisan otot. Tadi sudah saya jelaskan. Ini ampula. Ya, pantas saja dia fasilitasi untuk fertilisasi di sini ya. Karena pertama nyaman, kemudian lipatan-lipatan mukosanya cukup banyak sehingga dia dapat jaminan tidak akan kelaparan di sini. Ya. Nah, kita cerita sedikit tentang fertilisasi ya. Jadi perjalanan dari ovum tadi sudah sampai di ampula. Sudah melalui proses ovulasi. Nah, di ampula ini akan terjadi proses fertilisasi. Artinya sudah fusi menyatunya spermatozoa dengan ovum. Jadi spermatozoa itu kalau lihat di sini ya masuk ke dalam ovum. Tapi suatu pengaturan ya yang hebat ini dari Maha Pengatur. Yang masuk tuh hanya satu. Jadi begitu satu masuk maka ini semuanya tertutup. Jadi untuk berikutnya tidak bisa lagi masuk. Nih. Nah, jadi satu ovum masuk bisa nembus, itu ada proses kimiawi yang disebut dengan reaksi akrosomal. Masuk dia bisa melebur atau menghancurkan dinding ini, dinding dari telur tadi. Kita tahu ini ada rintangan juga di sini ya, ada sel-sel folikelnya masih ada sel korona. Kemudian ini juga ada. Ini harus ditembus. Tapi begitu dia masuk satu, ini ditutup semua. Semua ovum tidak menerima lagi. Hanya satu. Nah, inilah normalnya dia jadi satu ovum, satu sel, jadi separuh kromosom ayah, separuh kromosom ibu akan bergabung di sini menjadi setengah tambah setengah, satu akumulasi dari kromosom menjadi janin. Nah, bagaimana yang kembar itu? Kembar itu bisa dua kemungkinan. Pertama adalah sel telurnya masuk hanya satu ya, spermatozoa satu. Jadi satu telur dibuahi satu spermatozoa, tetapi kemudian menjadi kembar dua. Tapi ada juga yang terjadi itu adalah kebetulan ada dua telur. Jadi dua telur, twinnya itu adalah masing-masing, hanya bersamaan saja terjadinya. Sudah cerita itu sedikit, kita masuk ke dalam uterus ya. Nah, ini adalah perjalanan final dari zigot tadi. Kalau sudah lebih kurang sebelum satu minggu, itu sudah berkembang menjadi blastosit ya. Si zigot tadi sudah berubah, dia sudah menjadi blastosit. Di sana dia sudah ada tiga bagian ya.
yang ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, ini. Jadi uterus itu ini dia coba potong secara utuh ya, sehingga nanti lihat ini tengahnya ini ada kavum, itu disebut kavum uteri. Kemudian di bawah permukaan ini ya, permukaan dari kavum ini ada struktur kelenjar. Nah, ini yang disebut dengan endometrium. Kemudian dari endometrium ini akan berbatas dengan lapisan lagi, lapisan otot yang sangat tebal. Ini yang disebut dengan myometrium. Nah, ini. Kemudian yang di sebelah luar itu adalah lapisan serus. Secara anatomi ada disebut fundus, ini ada disebut korpus badannya, ada yang disebut dengan serviks, ini bagian yang sempit ini yang menghubungkan dia dengan vagina di bawah ini. Ya. Idealnya terbenamnya ini di korpus. Kenapa? Karena di korpus ini paling ideal, ototnya paling banyak, kelenjarnya paling banyak, ya. Nah, kalau dia terjadi tertanam di sini di serviks ya, nah ini prognosisnya jelek. Pertama untuk si janin ini kelenjarnya sedikit, jadi sumber asupan dia jadi sedikit. Yang kedua di sini bukan otot polos, tapi jaringan ikat yang banyak. Ya, sehingga itu pun dia akan menghambat nanti elastisitas dari serviks ini, dan itu juga biasanya akan mengganggu pertumbuhan si janin. Nah, kita nanti akan ketemu satu kasus yang disebut dengan placenta previa. Itu adalah apabila si janin tadi, zigot tadi terbenamnya di serviks ya, di jalan lahir ini. Jadi plasentanya nanti akan tumbuh dan menutupi jalan lahirnya. Nah, si anak tidak bisa dilahirkan spontan, ya, dia harus dioperasi. Kenapa? Karena begitu dia lahir spontan, maka kepala si anak akan mendorong plasenta ini. Plasenta akan terlepas duluan, sementara anaknya masih di dalam. Dan ini akan memutus ya suplai oksigen dan makanan pada si janin, dan itu akan menyebabkan kasus emergensi bagi si anak. Apalagi kalau persalinannya jadi macet pula, nah udah sering anaknya jadi mati di dalam sebelum keluar ya. Dan itu untuk amannya biasanya dokter memutuskan harus mengeluarkannya dari atas. Jadi sehingga si janin tetap keluar duluan, prinsipnya itu. Si janin harus keluar duluan, baru plasenta juga menyusul. Jangan plasenta dulu, baru si janin. Atau udah menghambat itu. Ya. Kita terus. Nah, ini akibat persalinan, akibat kehamilan, ukuran uterus kan semakin lama semakin besar. Sehingga nanti fundusnya itu, di mana letak fundus itu akan menentukan ya sudah seberapa bulan sih hamilnya ibu ini. Itu kadang-kadang jadi indikator dari si pemeriksa, apakah ya bidan ataupun dokter. Oh, ini sudah sekian di bawah pusat. Oh, ini sudah sekian jari di atas di fundus misalnya ya, dia sudah memperkirakan oh ini udah kehamilan 5 bulan, 6 bulan atau 7 bulan. Nah, sekarang sehubungan dengan kehamilan tadi, ukuran uterus itu membesar. Membesarnya ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama adalah jumlah sel otot polosnya bertambah. Yang kedua, ukuran
otot polos itu akan membesar. Jadi dia terjadi hipertrofi dan juga terjadi hiperplasia. Nah, waktu persalinan akan terjadi HACE, ya, kontraksi uterus untuk mendorong si janin. Nah, ini ada faktor hormon yang menyebabkannya, yaitu prostaglandin dan oksitosin. Itu yang menyebabkan kontraksinya. Kita lihat siklus menstruasi uterus. Kalau tadi siklus menstruasi ovarium, ini uterus. Ini saya dapatkan gambar yang bagus banget ini. Jadi bisa menunjukkan bagaimana perkembangan di endometrium, ya, berkaitan dengan proses siklus yang di ovarium. Ini grafik estrogen, ya, hormon estrogen yang meningkat karena pertumbuhan folikel. Dan ini menstimulus, ya, supaya endometriumnya menebal. Ini yang disebut dengan fase estrogen, ya, fase estrogen. Jadi menebal, jadi proliferasi. Tapi begitu terjadi ovulasi, progesteronnya, korpus luteumnya, begitu terjadi ovulasi, maka korpus luteum akan mengambil alih peran estrogen, dia menghasilkan progesteron, dan ini ketebalan uterus dipertahankan, ya. Yang berubah bukan lagi tinggi endometrium, tapi tingkat sekresi dari kelenjar endometrium ini yang dipertahankan. Sehingga ini disebut dengan fase progesteron atau fase luteal. Ini juga skematik, ya. Nah, ini saya temukan juga gambar ini saat ovulasi ini. Nah, puncak tingginya ini. Jadi bagaimana perubahan dari folikel, bagaimana perubahan di endometrium. Kita lihat struktur endometrium, ya. Nah, jadi ini intinya ada epitel selapis kolumner itu. Kemudian ada lamina propria. Di bawahnya nanti ada myometrium. Jadi yang berperan sangat ini adalah kelenjarnya, ya. Kelenjar endometrium. Dan endometrium ini ada dua lapisan, nanti kita lihat. Ternyata tidak semuanya ikut siklus. Yang basal itu tidak ikut siklus. Jadi artinya dia tetap saja tidak mengalami proses proliferasi, kelenjarnya tidak akan fase sekresi. Tapi yang fungsional ini yang akan berubah terus setiap bulan. Jadi pada saat mens, yang dilepas itu adalah yang fungsional, ya, lapisan fungsional yang dilepas, sedangkan lapisan basal itu tetap dipertahankan untuk nanti dipersiapkan untuk bibit untuk siklus ke depannya. Ini batasnya, itu ada hubungannya dengan sirkulasi, ya, sistem vaskularnya. Ini adalah arteri arcuata, ini berada di dalam otot ini. Ini adalah lapisan ke atas. Nah, pada saat men nanti akan terpotong di sini. Nah, yang fungsional ini lepas, sedang yang basal tetap. Jadi bagian dari kelenjar yang masih tinggal inilah nanti akan membentuk kelenjar baru pada lapisan fungsional baru.
Ini fase proliferatif ya. Jadi bisa dilihat kecuali pada ketebalannya, ketebalan endometrium. Juga bisa dilihat pada struktur atau bentuk dari kelenjarnya. Kalau kelenjarnya itu masih lurus-lurus, ya, diameternya masih mirip-mirip sama gitu. Ini hanya artinya kelenjarnya belum berkembang. Dia hanya belum sekresi ya. Jadi berkembangnya ini disebut dengan fase proliferatif. Jadi fase di mana kelenjarnya itu bertambah banyak, tapi tidak berkembang. Jumlah kelenjarnya bertambah. Sehingga ukuran daripada ketebalan endometrium juga akan bertambah. Nah ini kita lihat bentuknya ya. Sederhana. Nah, masih lurus. Diameternya juga belum banyak. Coba dibandingkan dengan ini. Ini kita lihat kelenjarnya sudah sangat kompleks bentuknya ya. Ada yang mengatakan ini bentuk gergaji. Ya. Tidak lurus, berkelok-kelok. Ini berkelok-kelok. Ini penuh dengan glikogen ya selnya. Selnya banyak glikogen. Itu tadi adalah fase proliferasi, fase sekresi. Nah, sudah fase sekresi ini tidak bisa bertahan juga lama. Karena kalau misalnya korpus luteumnya udah 14 hari umurnya, tidak terjadi fertilisasi, ya ini akan diluruhkan ya, akan digerus. Yang sekresi ini akan digerus, sehingga inilah sisanya yang basal, yang fungsional akan dilepas. Ini yang terjadi sebagai menstruasi. Ini myometrium. Di sini lebih jelas ya. Ini adalah cavum uteri. Di bawahnya itu, di dindingnya itu melapisnya adalah endometrium. Kemudian di bawahnya ini adalah otot yang sangat tebal. Itu yang disebut dengan myometrium. Ada 3 lapisan ini. Kalau tuba tadi hanya 2 lapisan. Kalau ini ada 3 lapisan. Kalau tadi longitudinal ya. Kalau ini longitudinal, kalau yang tuba itu sirkular. Nah, yang tengah sirkular. Ya. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan. Kondisi serviks itu lain. Jaringan padatnya lebih banyak. Sedangkan ototnya sedikit. Ini vaskularisasi. Ini fertilisasi. Tadi sudah kita cerita. Nah, ini rupanya pengaruh hormon ini tidak hanya pada endometrium ya, tapi juga berpengaruh pada kelenjar mame, pada tuba itu sendiri, dan hanya yang endometrium lah yang radikal gitu ya. Itu tidak terjadi fertilisasi, langsung dibongkar semua tenda dibongkar, dia total ya. Yes or no. Kalau or no, total. Kalau yes, lanjut. Nah, tapi kalau yang di organ lain tidak sampai sedemikian ya. Jadi misalnya pada glandula mame tidak sampai demikian. Ini perkembangan dari zigot tadi. Jadi implantasi itu terjadinya pada hari ke-7 sampai ke-9. Nah, ini plasenta. Ini juga ada preparatnya ya, nanti kamu lihat. Jadi fungsinya itu adalah pertukaran nutrisi. Kecuali itu juga dia sebagai barrier, sebagai penyaring, penyangga. Jadi tidak semua material itu bisa lewat. Jadi dia fungsinya utama adalah untuk tempat
masuknya supply ya, mediator untuk mendapat supply oksigen, makanan bagi si janin. Yang kedua dia sebagai filter, barrier. Dia akan mencegah masuknya material-material seperti racun, obat-obat yang bisa menyebabkan mengganggu pertumbuhan janin dan lain sebagainya. Itu akan dihambat. Jadi dua buah fungsi ini. Ini adalah gambar, ini komponen daripada ibu, ya. Ini komponen anak, ya, plasenta itu. Ini kita lihat ada fili horion. Nanti akan masuk ke dalam rongga-rongga antar fili. Ini sebenarnya pembuluh darah dari ibu ya. Jadi darah dari ibu itu akan masuk ke sini dan dia fili ini akan terbenam di sini. Dia merupakan seperti apa? Dialah nanti yang akan memasuk atau menerima. Jadi darah ibu dengan darah janin tidak pernah ketemu ya. Tidak ketemu. Jadi material itu akan masuk oksigen CO2 itu melalui difusi. Melalui difusi ada lapisan ini, sel-sel trofoblast dan lain sebagainya nanti. Nah, di tengahnya ini adalah jaringan ikat embrional. Di sini ada kapiler-kapiler yang akan menerima ini. Ini struktur plasenta. Jadi potongan-potongan fili tadi seperti ini jadinya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya rongga yang diisi oleh darah ibu ya. Jadi fili itu terbenam di dalam darah ibu ini, dalam rongga ini. Jadi struktur pada fili itu kita lihat di bagian luar sekali itu ada selapis sel. Ini yang disebut dengan sel trofoblast. Kemudian di tengahnya itu adalah jaringan ikat embrional. Di situ ada kapiler. Nah, jadi nanti makanan atau asupan oksigen itu akan masuknya di sini. Dia harus melalui barrier ini. Sel trofoblast dilewati dulu, baru masuk ke jaringan ikat embrional, baru masuk ke melalui endotelnya dulu, endotel kapiler, baru masuk ke dalam kapiler. Ini menyertai atau teman setia dari kita pada saat kita masih infant, ya. Nah, ini gambarnya yang lebih jelas lagi nih. Jadi kalau kamu ketemu struktur seperti ini pada preparat nanti, jadi kamu pahami dulu ini. Jadi yang kosong ini isinya darah sebetulnya. Akan larut atau hilang pada saat pembuatan preparat. Kemudian ini adalah potongan-potongan dari jonjot, fili horion. Jadi kelihatannya seperti ini. Pada potongan ini, kamu lihat itu di bagian luar itu ada selapis sel ya. Yang gelap ini sebenarnya intinya itu trofoblast. Jadi ada sel situ dan situ trofoblast. Di dalam ini, di tengahnya ini adalah jaringan ikat embrional karena dia memang punya si embrio. Nah, di dalamnya itu ada didapatkan kapiler-kapiler. Itulah yang akan menerima asupan dari darah ibu tadi melalui barrier ini dan nanti akan yang diterima kapiler. Itulah yang akan menghidupi si janin. Ini disebut dengan barrier placenta. Lapisan trofoblast, lamina basal dari trofoblast, mesenchim ya. Nah, sel jaringan ikat embrional itu disebut mesenchim. Lamina basal dari kapiler, baru kapiler detail. Ini yang bisa lewat ditransfer ya. Sedangkan
jenis yang molekul besar tidak bisa lewat. Nah, ini secara sempurna sebetulnya dia masih utuh ya. Tapi pada awal kehamilan barrier ini belum sempurna. Karena trofoblastnya belum utuh terbentuk ya. Belum banyak terbentuk. Jadi lapisannya belum terbentuk. Dan ini resiko ya. Resiko apabila ada di dalam darah ibu itu adalah ada material yang sifatnya toksik masuk sini, itu akan membahayakan si janin. Dapat mengganggu pertumbuhan janin. Itu yang disebut dengan teratogenik. Jadi obat-obat yang mengganggu pertumbuhan janin. Maka itu kita biasanya mengkhawatirkan atau mewanti-wanti pada kehamilan muda, si ibu kalau bisa nggak usah makan obat. Ya. Karena dikhawatirkan nanti obat yang dimakan itu akan bisa tembus barier, karena bariernya belum sempurna. Juga terjadi pada awal semester pertama. Dan juga kita wanti-wanti pada semester akhir, supaya ibu itu berhati-hati dengan makanannya. Karena pada saat ini, kalau tadi trofoblastnya belum terbentuk sempurna, pada akhir semester, trofoblastnya ini juga sudah tidak sempurna lagi ya. Ada sebagian juga sudah mengalami kerusakan atau susunannya juga tidak sesempurna yang tadi. Itu juga beresiko untuk tembusnya material yang berbahaya. Ini bisa dibaca itu. Nah, ini perkembangan plasenta sudah bisa dibaca kali ya. Ini yang plasenta pravi tadi yang sudah saya singgung di awal. Nah, ini menggambarkan hierarkis hormon ya di dalam regulasi. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya bukan uterus saja. Bukan uterus saja, tapi serviks, vagina, mamaga, uterus juga mengalami pengaruh ya. Tapi yang seperti saya katakan, hanya uterus yang sifatnya radikal. Kalau dia misalnya tidak terjadi fertilisasi, langsung bongkar. Kalau yang ini enggak juga. Ini serviks. Tadi sudah kita singgung. Nah, ini serviks juga menghasilkan sekret. Sebenarnya kekentalan sekret ini dipengaruhi oleh progesteron. Tujuannya untuknya apa? Jadi kalau awal perkembangan sebelum ovulasi itu estrogen yang dominan, itu menyebabkan sekret pada serviks lebih encer ya. Tapi begitu ovulasi dia menjadi kental. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk agar material yang tidak penting jangan masuk. Ini struktur dari serviks. Ada kelenjar tapi tidak berkembang banyak. Lapisan ototnya lebih banyaklah kolagen, serabut jaringan ikat. Nah, ini sedikit kita nanti akan sering dengar ya. Dokternya nanya sama bidan, udah berapa sih pembukaan? Itu sebetulnya adalah proses ini kan gini ya, tapi nanti pada waktu partus ini akan tertarik ke sini, akan tertarik ke sini, sehingga kesannya jadi menipis, ya, menipis, dan lama-lama ini juga akan tertarik dan itu menjadi pembukaan.
Ya. Halo, In. Ya, ya, Waalaikumsalam. Mana? Pola habis ya? Oh ya, udah. Oke, udah. Terima kasih ya. Ya, ada apa-apa. Ada apa-apa, yuk. Makasih, yuk. Udah ada panggilan ini, ada kuliah berikut ya. Jadi saya kira cukup di situ aja. Nanti sisanya ya yang pokok-pokok sudah saya berikan. Ini untuk kamu ya. Doa saya. Semoga kamu semua sukses. Demikian kali pertemuan kita hari ini. Untuk berikutnya nanti akan sistem reproduksi maskulin. Gimana? Selesai ya? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Baca aja deh, udah cukup. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih dok.